Pernahkah kamu melihat seseorang yang diremehkan hanya karena penampilannya? Tapi ternyata, di balik kesederhanaannya, tersimpan hati yang paling tulus, dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Hari ini, kita akan mendengar kisah yang benar-benar menggetarkan hati. Tentang seorang anak penjual gorengan yang diusir dari kantor mewah, namun tanpa disangka, dialah yang akhirnya menyelamatkan nyawa sang direktur besar. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah menyentuh berikutnya. Sekarang, yuk kita mulai kisah luar biasa ini. Siang itu, Surabaya terasa menyengat. Matahari menimpa keras aspal jalanan hingga membuat udara bergetar. Di antara keramaian kendaraan dan suara klakson yang bersahutan, seorang bocah kecil berusia sekitar 12 tahun berjalan pelan di trotoar. Namanya Raffi, anak tunggal dari seorang ibu penjual gorengan yang setiap hari berjualan di pinggir jalan raya. Tangannya hitam legam karena arang dari tungku, bajunya lusuh dan sandalnya sudah hampir putus. Namun di wajahnya masih tersisa senyum. Setiap pagi sebelum sekolah, ia membantu ibunya menyiapkan adonan tempe, tahu, dan pisang. Selesai sekolah, ia menenteng tampah berisi gorengan hangat, berkeliling menjajakan jualannya di sekitar gedung-gedung perkantoran. Raffi tidak pernah malu. Ia tahu setiap gorengan yang laku berarti uang tambahan untuk membayar sewa rumah kecil mereka di pinggir rel. Ia punya satu mimpi sederhana, bisa membelikan ibunya payung besar agar tak kepanasan saat berjualan. Hari itu, langkahnya membawanya ke depan sebuah gedung tinggi, kantor yang tampak sangat megah dan dingin, seolah tak tersentuh debu dunia luar. Pintu kacanya memantulkan wajah Raffi yang berkeringat. Dalam hati ia berbisik, coba aja, siapa tahu ada yang mau beli gorengan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Tak tahu bahwa langkah kecil itu akan menjadi awal dari kejadian besar yang mengubah hidupnya selamanya. Begitu Raffi menginjak lantai marmer lobi gedung, semua mata langsung tertuju padanya. Seragam sekolahnya kusam, dan tampah berisi gorengan di tangannya terlihat aneh di antara jas dan dasi para karyawan. Seorang satpam berwajah keras langsung melangkah mendekat. "Hei, anak kecil, ini bukan tempat jualan. Keluar sana!" Suaranya lantang menggema di ruangan berhasi itu. Raffi gugup. "Saya cuma mau nawarin gorengan, Pak. Siapa tahu ada yang mau beli buat makan siang," ucapnya pelan. Namun si satpam tak peduli, ia malah menatap sinis. "Bikin malu aja, anak kampung. Pergi sana, nanti bos lihat saya bisa kena marah." Beberapa pegawai yang lewat hanya menatap dengan senyum mengejek. Ada yang berbisik, "Zaman sekarang, bocah kayak gini nekat banget ya masuk kantor." Raffi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia hanya ingin membantu ibunya, bukan mengemis. Tapi hari itu, kata-kata kasar itu menusuk dalam. Ia berjalan pelan keluar gedung, menunduk sambil membawa tampahnya. Di depan gedung, ia duduk di trotoar, menatap gorengannya yang mulai dingin. Hatinya hancur. Tapi di balik kesedihan itu, langit tampak berubah. Awan menebal dan tak lama kemudian terdengar suara alarm keras dari dalam gedung yang baru saja mengusirnya. Suara sirine pemadam bergema. Orang-orang berlarian keluar dari lobi. Dari lantai 2 gedung itu asap tebal mengepul ke udara. "Api! Api di ruang rapat!" teriak seseorang. Raffi yang masih duduk di trotoar spontan berdiri, matanya melebar ketika melihat seseorang terjebak di jendela lantai 2. Seorang pria paruh badan berjas hitam, batuk-batuk hebat di tengah asap. Tanpa pikir panjang, Raffi menaruh tampah gorengannya dan berlari masuk ke gedung. "Anak itu mau ngapain? Jangan masuk!" teriak satpam yang tadi mengusirnya. Tapi Raffi tak peduli. Ia menutupi mulutnya dengan lengan bajunya dan terus berlari menaiki tangga darurat yang sudah penuh asap. Setiap langkah membuat dadanya sesak, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Di lantai 2, ia mendengar suara lirih. "Tolong, tolong saya!" Raffi menendang pintu ruang rapat yang hangus separuhnya dan menemukan pria tadi sudah setengah pingsan. Tanpa ragu, bocah itu memapahnya, berusaha membawa tubuh besar itu keluar dari ruangan. Keringat bercampur debu dan air mata, nafasnya berat, tapi ia terus melangkah. Begitu sampai di tangga, asap makin tebal. Namun, suara sirine di luar memberinya harapan. Beberapa menit kemudian, dua bayangan muncul dari balik asap. Raffi dan pria itu berjalan tertatih keluar dari pintu utama.
Semua orang bersorak, dan barulah mereka tahu, pria yang diselamatkan bocah kecil itu bukan orang biasa, melainkan Pak Surya, direktur utama perusahaan besar tersebut. Raffi pingsan begitu keluar dari gedung. Tubuh kecilnya dikelilingi petugas medis. Wajahnya hitam legam karena asap, namun tangan mungilnya masih menggenggam ujung jas pria yang diselamatkannya. Sementara itu, Pak Surya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Berita tentang bocah penjual gorengan yang selamatkan direktur langsung menyebar. Media datang meliput. Pegawai kantor yang tadi menertawakan Raffi, kini hanya bisa menunduk malu. Sang satpam yang sempat mengusirnya menangis di sudut, tak berhenti berkata, "Andai aku nggak usir dia tadi." Beberapa hari kemudian, Raffi sadar di rumah sakit. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih bersemangat. Ibunya menatapnya sambil menangis haru, memeluk anak kecil itu dengan erat. "Kamu bikin ibu hampir kehilangan napas, nak." Namun di sisi lain, ada seseorang yang menunggu kabar dari ruangan lain. Pak Surya, direktur besar yang kini sadar dan ingin bertemu dengan penyelamatnya. Ketika Raffi dibawa masuk ke ruang rawat, Pak Surya duduk di randang dengan senyum lemah. "Jadi kamu ya nak yang selamatin saya waktu itu?" Raffi menunduk. "Saya cuma kebetulan lewat, Pak. Saya cuma nggak mau lihat orang meninggal." Pak Surya menatap anak itu lama, matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya udah nggak hidup sekarang. Kamu punya hati yang lebih besar daripada orang-orang yang kerja di kantor saya." Beberapa hari kemudian, Pak Surya datang ke rumah Raffi. Rumah sederhana berdinding triplek di pinggir rel itu membuatnya terdiam lama. Ia lalu menatap ibu Raffi. "Bu, mulai sekarang biar Raffi sekolah yang benar. Semua biaya saya yang tanggung." Air mata pun jatuh dari mata sang ibu. Dan sejak hari itu, hidup Raffi berubah dari anak penjual gorengan menjadi simbol kebaikan yang tulus. Setahun berlalu, Raffi kini berseragam rapi, berangkat ke sekolah unggulan dengan sepatu baru. Ia tetap membantu ibunya berjualan setiap sore, tapi kini banyak orang datang membeli karena tahu kisahnya. Bahkan beberapa karyawan dari gedung tempat dulu ia diusir, sering datang hanya untuk membeli gorengan dan meminta maaf. Raffi tumbuh menjadi anak yang rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan kisah heroiknya. Ketika ada wartawan datang menanyakan perasaannya, ia hanya berkata pelan, "Saya cuma pengen bantu. Karena saya tahu, kalau hati kita tulus, bahkan nyali kecil pun bisa jadi besar." Kisah Raffi menyebar ke seluruh kota. Banyak orang tersentuh dan belajar bahwa kebaikan tidak bisa diukur dari pakaian atau status. Dan sejak itu, setiap kali melewati gedung besar itu, Raffi selalu tersenyum. Bukan karena dendam, tapi karena dari tempat ia diusir dulu, kini ia meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Itulah kisah nyata yang mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun tak akan pernah sia-sia. Raffi membuktikan, yang diremehkan justru bisa membawa cahaya bagi banyak orang. Kalau kamu percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, tulis di kolom komentar, "Saya percaya, kebaikan tidak pernah sia-sia." Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat inspiratif.